Banyak orang yang membuli pesantren. Karena apa? Kita berpositive thinking karena mereka tidak tahu apa itu pesantren. Apa yang ada di dalam pesantren. Bagaimana adik-adik semua bangun pagi ketika azan subuh belum berkumandang, sudah sholat tahajud, sudah bermujahadah, sudah berdoa, sudah tadarus Al-Quran. Sementara orang-orang di luar masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana al-i'tisama bihablillahi matin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, tuan guru, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Darul Ilmi, tuan guru Dr. Kiai Haji Himron Mahmud, dan seluruh jajaran Rois Syuriah PWNU Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran Rois Syuriah dan Ketua PCNU Banjarbaru beserta seluruh jajaran, dan tentu yang kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum PBNU Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan semoga selalu dikaruniai kesehatan lahir dan batin dan kekuatan lahir dan batin untuk memimpin Nahdlatul Ulama. Seluruh pejabat pemerintah baik sipil maupun militer yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Bapak Wakil Gubernur atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili pimpinan DPRD, dan tentu saja seluruh pengasuh pondok pesantren di Banjarbaru dan sekitarnya, serta seluruh adik-adik santri yang luar biasa. Tepuk tangan santri-santri semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, barangkali semuanya berawal dari sebuah pepatah yang mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu cenderung untuk memusuhi hal-hal yang tidak diketahuinya. Kalau ada sesuatu yang belum dipahami, diketahui, orang cenderung suudzon dan cenderung untuk negative thinking, bahkan memusuhi. Dulu ada orang yang sempat mengharamkan radio karena nggak tahu radio ini makhluk apa, nggak ada nyawanya tapi bisa keluar suaranya, hatif. Ini malaikat bukan? Kalau bukan malaikat pasti bangsa setan ini, makanya kemudian diharamkan. Karena tidak tahu bahwa sebenarnya radio itu hanya alat. Demikianlah yang terjadi hari-hari ini, adik-adikku santri sekalian. Banyak orang yang menjelek-jelekan pesantren. Banyak orang yang membuli pesantren. Karena apa? Kita berpositive thinking karena mereka tidak tahu apa itu pesantren, apa yang ada di dalam pesantren. Bagaimana adik-adik semua bangun pagi ketika azan subuh belum berkumandang, sudah sholat tahajud, sudah bermujahadah, sudah berdoa, sudah tadarus Al-Quran.
sementara orang-orang di luar masih alias guring. Nah, masih tidur. Kalian sudah beribadah. Orang-orang di luar masih bermalas-malasan, Anda sudah ngaji pagi hari. Orang-orang akhlaknya luar biasa di luar nggak karu-karuan, Anda punya akhlakul karimah. Tapi kalau orang menjelek-jelekan pesantren, karena mereka belum tahu siapa santri yang sesungguhnya. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Lalu pertanyaannya, kalau hari ini banyak orang membuli pesantren di medsos, tugas siapa untuk memberikan informasi? Bagaimana ada lebih dari 42.000 pesantren mendidik kader-kader bangsa dan kader-kader ulama seperti Anda semuanya, hampir 24 jam, tidak berhenti. Siapa yang bisa menunjukkan kepada dunia luar sana ada jutaan praktek baik di pesantren? Siapa lagi kalau bukan kita semuanya? Setuju? Setuju? Kalau saya menyebutkan santri, semuanya menjawab santri pasti bisa. Bisa? Kita coba semangatnya santri Darul Ilmi. Santri! Luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Termasuk juga kalau ada oknum-oknum yang melakukan tindak kekerasan di pesantren, pasti juga karena mereka tidak tahu bahwa segala jenis bentuk kekerasan itu haram hukumnya. Kalau masih ada korban yang diam saja, kalau masih ada korban yang tidak mau melapor, atau bahkan ada korban yang dibungkam untuk tidak lapor, pasti dia juga tidak tahu bahwa membiarkan perlakuan dan tindak kekerasan itu adalah bagian dari tindakan kekerasan itu sendiri. Kalau ada korban yang diam saja, pasti dia tidak tahu bahwa hifdzun nafs, membela, menjaga keselamatan diri kita dan harkat martabat kita adalah maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat kita. Maka kita tidak boleh diam saja kalau kita melihat atau bahkan menjadi korban kekerasan. Di PBNU kita melakukan kampanye stop. Apa itu stop? Stop itu singkatan dari S, sadari. Sadari apa? Sadari bahaya kekerasan, sadari batasan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan kepada tubuh kita. Kita harus membela diri kita karena ini adalah kewajiban syariat. T, singkatan dari tolak kekerasan. Kita tidak boleh permisif. Kita tidak boleh menormalisasi. Kita tidak boleh mengatakan hadza lazim. Tidak boleh. Karena kekerasan dalam bentuk apapun itu haram hukumnya. Fatwa Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama bulan Februari tahun 2025 mengatakan demikian. Maka kalau terjadi kekerasan di sekitar kita, kita harus mengatakan tolak kekerasan itu. Dan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. La ta'ata fi ma'siyatin. Jadi kalau ada orang bilang kamu harus taat, maka kamu harus rela menjadi korban kekerasan. Tolak. Karena itu haram hukumnya, karena la ta'ata fi ma'siyatin. Santri. Halo. Coba dengan semangat, santri. Gitu dong, Darul Ilmi, tepuk tangan untuk Darul Ilmi. Lalu O itu singkatan dari obrolkan. Kalau Anda menjadi korban, na'udzubillah, kalau Anda melihat ada perlakuan kekerasan, obrolkan, ceritakan, laporkan kepada orang-orang yang terpercaya. Dan terakhir P, peduli, lindungi. Kita harus saling menjaga, kita harus saling melindungi. Insya Allah kalau kita mengamalkan stop,
kita akan bebas dari kekerasan. Santri, para kiai, para alim ulama, kami mohon doa restu atas arahan dari Ketua Umum sejak tahun 2023. RMI dilantik dan RMI mendapatkan tugas untuk mengawal transformasi pesantren. Salah satu bentuk transformasi pesantren adalah mengantarkan, mewujudkan pesantren kita yang aman. Lalu tahun 2024 kami sowan kepada para ulama-ulama sepuh, termasuk Rois Am, termasuk kepada Mustasyar Kiai Haji Mustafa Bisri, dan tahun 2024 sudah ada halakoh Rois Syuriah seluruh Indonesia dan juga kiai-kiai sepuh di Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Tidak ada pemberitaan karena kami bekerja dalam senyap. Setelah itu kami melakukan halakoh hampir di seluruh wilayah di Indonesia, dan bulan April, Mei kemarin kita meluncurkan program pesantren aman. Kenapa? Karena kita betul-betul ingin mewujudkan visi dan arahan dari ketum pesantren kita harus betul-betul menjadi pesantren yang aman. Ke dalam, mari kita memperbaiki diri. Keluar, mari kita tunjukkan bahwa pesantren kita adalah pesantren yang betul-betul aman dan nyaman untuk santri-santri kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ketua Umum mohon izin melaporkan, hari ini adalah putaran atau roadshow yang ke-22. Mulai dari tanggal 3 Juni sampai hari ini nyaris tanpa libur. Bukan apa-apa, karena nanti begitu 31 Agustus kami demisioner. Kami tidak tahu ya siapa nanti akan menjadi pengurus RMI, maka mumpung masih ada kesempatan, badlul wus'i, kita mengeluarkan segala daya dan upaya, kita sowan kepada pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Insya Allah besok kami akan sowan ke Malang, lusa akan sowan ke Bengkulu, dan berikutnya akan keliling Jawa Barat dan sebagian wilayah NTB. Sekali lagi kami mohon doa restu, ini adalah ikhtiar kecil kami, mudah-mudahan diridhoi dan mendapatkan kekuatan lahir dan batin. Terima kasih kami haturkan kepada Tuan Guru Himron yang telah mengizinkan kami semua untuk sowan hari ini. Terima kasih kepada seluruh jajaran PWNU dan PCNU yang mendukung kegiatan ini dengan sangat luar biasa. Tentu juga santri-santri Darul Ilmi yang sangat luar biasa dan sangat hebat. Santri! Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.